Halo Cuan Troopers, apa kabarnya teman-teman semua? Selamat malam. Balik lagi dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas di malam hari ini, oke? Buat teman-teman yang masih di jalan, pulang dari kantor, hati-hati ya. Ya, jadi untuk pada malam hari ini kita akan berdiskusi, kita akan juga um, bisa bertanya-tanya ya teman-teman ya, um, dengan narasumber kita di malam hari ini. Nah teman-teman pasti udah lihat ya di flyersnya, di feed dari Sukor Sekuritas, pembicara narasumber kita untuk malam hari ini adalah Olivia Louis. Olivia Louis ini adalah stock investor ya teman-teman ya. Pasti sering banget ya teman-teman lihat kalau misalnya menjadi pelaku di pasar modal atau suka melihat konten-konten mengenai investasi, bahkan even personal finance juga. Olivia Louis itu aktif ya teman-teman ya, bisa melihat. Nah, tapi di sini ada special guest nih ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di story-nya Sukor Sekuritas, itu ada update ya di narasumber kita untuk diskusi malam hari ini ya, yaitu adalah Arvin Onami. Jadi Arvin Onami ini adalah investment stock creator ya teman-teman ya. Jadi aku juga belum pernah nih sebenarnya secara personal ketemu sama Arvin, tapi di malam hari ini kita akan kenalan gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu juga Arvin siapa gitu, tapi akan kenalan dan kita akan ngobrol langsung juga nih sama Arvin. Jadi kita mempunyai dua narasumber. Oke nih, udah mulai banyak yang nanya-nanya ya, serok BBCA enggak nih Pak? Nah ini teman-teman nanti boleh ya nanya sama narasumber kita di penghujung acara kita nih. Teman-teman boleh ya kalau mau nanya bisa di Q&A langsung atau di comment section. Oke, jadi jangan lewatkan kesempatan kalian untuk bertanya dengan para ahlinya ya di dunia pasar modal. Oke, jadi mengingatkan buat teman-teman, judul pembicaraan kita malam hari ini adalah Effect the Fed di akhir Q1 atau di kuartal 1 ya teman-teman ya. Dan juga aku mengingatkan buat teman-teman di sini yang belum punya akun untuk berinvestasi, bisa buka nih di form.sukorsekuritas.com. Ya, ini aku udah tag komennya, udah aku pin, jadi teman-teman bisa kebantu ya untuk buka akunnya. Dan juga aku mau ingetin buat teman-teman di sini, sekarang kalian udah bisa beli reksadana lewat akun soalnya. Nanti di situ bisa tuh ada pemilihan reksadananya. Produknya untuk saat ini hanya masih bisa produknya Sukor reksadananya. Tapi kalian tahu sendiri ya, produk-produk Sukor reksadananya itu adalah produk-produk terbaik ya. Oke, sambil menunggu pembicara kita, oke Olivia udah ada. Teman-teman di sini sambil menunggu yang lain, aku ingetin sekali lagi, kalian boleh nanti ada pertanyaan sesi Q&A-nya. Diskusi kita malam ini selama 1 jam ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk bertanya. Oke, kita mungkin accept dulu ya kali ya Olivia sama Telkom Bang. Oke, boleh nih nanya nih sama Olive nih nanti ya. Nanti kita jawab ya rame-rame. Oke. Halo Olive, Hai, apa kabar? baik, Sehat ya? sehat. Udah lama banget Ini nggak waktu ngobrol hektik langsung banget, ya. gak apa-apa. Ini Arvin join ya malam hari ini ya? Join. Tadinya kan Oke dia nih. nggak bisa, terus ternyata acaranya cancel, jadi nggak apa-apa, bisa nemenin. Oke. Ini kayaknya udah ada nih Arvin. Coba aku juga mau kenalan juga nih, soalnya belum pernah nih ketemu langsung sama Bro Arvin nih. Halo Bro, Halo Bro, Jo. selamat Halo malam. Jolif. Kita baru Hai, Malam, pertama kali malam. ketemu nih Bro ya. Salam kenal. Iya, baru dua kali. Iya, salam kenal Bro. perasaan kita nggak janjian ya, tapi bajunya hitam-hitam. Oh iya, Oh iya semuanya. wah, ini ada partinya ini teman-teman. Iya iya. Jadi buat teman-teman Cuan Troopers, pada malam hari ini kita akan ada kita diskusi langsung sama dua narasumber ya. Jadi nanti mungkin aku oper-operan pertanyaan juga gitu ya. Aku ada Q&A, list of questions yang aku udah kasih gitu ya sama Ci Olive. Tapi bebas ya buat siapa aja yang mau jawab. Dan aku ingetin sekali lagi teman-teman, tadi udah mulai banyak yang nanya ya. Padahal sebelum Olive join juga tadi udah mulai nanya pertanyaan gini.
Oke, mungkin kita langsung aja kali ya mulai diskusi kita buat malam hari ini ya, Bro Arvin sama Olive ya. Oke, Iya. jadi kalau koneksi aman ya Bro ya, ini gue mau ngecek dulu nih sama Olive, aman ya koneksinya ya, Kalau suaranya di jelas aku ya. kok Jo agak-agak kayak apa ya? Kayak kurang Blur. sinyal ya. Kayak Blur. patah-patah ya, Iya, tapi suaranya aman gak ya? aman. Aman. Oke, Suaranya oke, aman. oke. Nggak apa-apa lah, yang penting suaranya lah ya. Kalau mukanya juga ya udah aja nggak sih? Jangan dong, nanti Sobat Cuan nggak bisa lihat. Oh, iya. Ini Apa-apa. mungkin ya kurang tahu nih koneksinya gimana. Tapi nggak apa lah, kalau misalnya suaranya masih ada, ya at least ya masih bisa lah ya kalian dengar pertanyaannya. Oke, jadi kan diskusi atau judul topik TikToks kita malam hari ini kan membahas tentang efek The Fed di akhir kuartal 1. Begitu ya. Dan sebenarnya walaupun kita lihat ISG hari ini ditutup hijau, tapi kalau misalnya dari awal tahun itu sebenarnya market ISG kita masih turun ya, masih dalam posisi terkoreksi atau downtrend begitu kan. Mungkin dari Olive dulu nih, kalau misalnya kita melihat kondisi market sekarang nih yang masih terkoreksi dari awal tahun, tanggapannya apa nih melihat sekarang ini gitu kan? Karena mungkin banyak banget nih cuan troopers yang mungkin ada yang baru mulai berinvestasi terus dia masuknya ke dalam market yang seperti begini begitu kan, dan bertanya-tanya nih kira-kira apa yang sedang terjadi gitu kan. Mungkin dari Olive sendiri bisa share nggak kira-kira apa sih yang terjadi saat ini? Kalau yang terjadi, ya sebenarnya kan ada Fed masih naikin suku bunga ya, itu satu. Jadi cost of capitalnya itu masih mahal. Yang kedua kemarin juga ada efek finansial kan, sektor finansial di sana. Setidaknya ada 3 bank yang terkena masalah gitu ya. Yeah. Sebenarnya salah satu masalah terbesarnya itu adalah karena bank ini adalah bank yang dipakai untuk perusahaan teknologi sama startup. Jadi waktu suku bunganya lagi rendah, perusahaan-perusahaan startup dan teknologi ini kan jalanin operasionalnya itu kan biasanya dari fundraising kan, karena mereka mayoritas belum ada laba gitu ya, belum ngasilin laba. Nah, ketika mereka menjalankan dari suntikan investor gitu ya, dari venture capital, tapi kan nggak semua bank ternyata The Fed naikin suku bunga yang tadinya dia bilang suku bunganya itu nggak akan naik tinggi karena inflasinya menurut mereka awalnya adalah transitori tapi ternyata tidak transitori. Akhirnya kenaikan suku bunga yang masif meningkatkan yield. Nah, perbankan SVB ini kan mereka taruh sebagian besar uangnya di instrumen surat utang berharganya Amerika ya. Sebenarnya nggak salah gitu, karena waktu pada saat pandemi surat utang negara itu salah satu yang paling aman untuk taruh uang, karena kan nggak bisa nyalurin kredit secara masif kan. Gitu. Yeah. Nah sekarang ketika cost of capitalnya mahal, fundraisingnya jadi sulit, likuiditasnya jadi kering nih untuk perusahaan-perusahaan startup dan teknologi, mereka perlu pakai kan uang yang mereka taruh di SVB. Akhirnya mereka mulai tarik, tapi namanya bisnis bank itu teman-teman harus perhatiin bahwa uang yang kita taruh di bank itu nggak mungkin didiemin sama bank. Mereka itu kan model bisnisnya uang nasabah diputar buat dapetin interest income kan. Kalau nggak gitu nanti gimana mereka bisa bayar bunga deposito dan juga bunga tabungan biasa kita. Nah, ketika uangnya lagi muter di luar, kalau terjadi penarikan uang atau withdrawal secara besar-besaran, ya pasti akan mengganggu likuiditas perbankan itu sendiri. Kepanikan itu diperparah ketika SVB itu gagal ngelakuin private placement sama right issue. Jadi nasabahnya makin mikir, oh separah itu kan likuiditas mereka, gitu kan ya, akhirnya jadi tambah banyak yang mau narik. Nah, sebenarnya bank apapun itu, sesehat apapun itu, kalau nariknya secara bersamaan dan gede-gedean, ya pasti likuiditasnya akan terganggu kan, gitu. Di Indonesia pernah kejadian juga waktu 98, kalau sekarang sih enggak lah, gitu. Karena kan di kita juga banknya yang pakai masyarakat sama perusahaan ya, perusahaannya juga konvensional, bukan perusahaan teknologi yang pakai. Itu sih kemarin akhirnya bikin panik, ya kan? Bikin panik, makanya tanggal 14, 15, 16 tuh ya, IHSG turunnya in total itu 3,5%. Gitu. Tapi selanjutnya tanggal 17-nya mulai technical rebound karena FTSE ya.
TSI. Terus sampai sekarang sih masih technical rebound, tapi banyak saham juga yang masih harganya masih main di area support kan. Itu sih kalau dari aku. Iya. Oke, jadi bisa dibilang keadaan market sekarang itu karena sentimen dari luar negeri begitu ya. Dimension dari tadi tentang situasi atau bisa dibilang keadaan yang terjadi di untuk SVB ya, bisa dibilang begitu ya, atau enggak bisa dibilang juga perbankan di Amerika Serikat lah ya, kurang lebih seperti begitu ya. Nah, kalau misalnya dari aku panggilnya Arvin aja ya bro ya. Boleh. Kalau di Sukor semuanya kok soalnya. Ya, jadi kalau dari Arvin nih, tadi aku sebenarnya lihat gini bro, gue lihat IG lu kan, jadi lu baru mengulas tentang ini ya, tentang SVB begitu kan, dalam 1 menit gitu bahkan ya kan. Jadi mungkin bisa di-share dulu nggak mungkin buat teman-teman cuan troopers nih yang mungkin sering mendengar tentang SVB tapi mungkin masih nggak tahu general idea-nya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan. Karena yang dari gue aja yang gue tahu kan SVB itu kalau nggak salah satu bank yang kasih modal buat perusahaan startup begitu kan. Ya. Tapi yang gue dengar juga krisisnya itu udah selesai gitu dalam waktu 2 hari kalau nggak salah, gara-gara langsung di take over ya sama FDIC. Pemerintah atau sama FDIC. apa gitu, sama FDIC-nya begitu kan. Ya. Nah mungkin dari kata-katanya Bro Arvin tadi Ciolif udah menjelaskan dengan kata-katanya. Kalau misalnya dari Arvin sendiri gimana nih menjelaskan tentang situasi SVB yang terjadi saat itu? Oke. Sebenarnya kalau kita bilang dari bisnis perbankan ya, kita harus tahu kalau misalnya mengambil kredit, misalnya contoh ya, kita mengambil kredit, itu butuh yang namanya jaminan gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil sebuah kredit modal kerja atau kredit apapun itu ya, kita pasti butuh yang namanya kolateral. Nah, sekarang problemnya adalah, tadi Ciolif sudah jelasin soal SVB itu banknya startup, lalu macam-macam gitu ya, banyak sekali yang udah dijelasin. Tapi prinsipnya adalah memang perbankan SVB ini itu kebanyakan memberikan kredit kepada startup-startup. Yang mana kita harus tahu bahwa startup itu balance sheet-nya rata-rata bukan tangible asset. Yang mana rata-rata itu adalah intangible asset. Yang mana kebanyakan ada goodwill. Kalau kita lihat beberapa perusahaan seperti di Indonesia saja, seperti Goto, itu goodwill-nya mungkin hampir 60% dari total asetnya. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sulit sekali untuk menjaminkan aset untuk startup ini. Nah, tapi Silicon Valley Bank ini mau berusaha untuk mengambil celah yang tidak diambil oleh bank konvensional, di mana mereka memberikan kredit, SVB ini memberikan kredit pada startup dengan bunga kalau tidak salah itu di sekitar 8%-an, kalau nggak salah ya, 8% per tahun posisinya. Nah, 8% itu kalau dibilang di Amerika besar apa enggak? Besar, karena suku bunganya waktu itu kan 0,25 kan posisinya, waktu 2021 itu. Nah, tapi Silicon Valley Bank itu meminta kepada startup-startup karena tidak ada jaminan, maka apa yang dipegang oleh Silicon Valley Bank? Yang dipegang oleh Silicon Valley Bank adalah mereka diwajibkan untuk membuka account di Silicon Valley Bank. Tujuannya supaya Silicon Valley Bank tahu nih operasionalnya startup ini lagi baik-baik saja atau gimana, mereka bisa pantau gitu. Itu tujuannya mereka. Nah, selain itu kalau kita ingat juga waktu tahun 2021 banyak sekali perusahaan tech yang IPO. Seperti Zoom dan teman-temannya itu kan juga IPO waktu itu tahun 2021. Berarti terjadi likuiditas yang sangat banyak yang masuk ke perbankan Silicon Valley Bank. Yang menyebabkan Silicon Valley Bank, tadi seperti Ciolif jelasin, bahwa bisnis perbankan harus memutar dananya. Nah, putarannya itu di 2 tempat biasanya. Satu adalah pinjaman, satu adalah obligasi. Nah, obligasi waktu itu suku bunga 0,25 dan mereka expect bahwa kedepannya suku bunga akan stay low, akan tetap rendah sampai bertahun-tahun berikutnya. Dan ternyata ini ada strategi yang keliru waktu itu. Jadi mereka terlalu banyak masuk di obligasi. Tapi tidak bisa disalahkan gitu ya, karena kalau kita bilang bahwa ya mereka tidak punya opsi lain gitu. Nah, waktu tahun 2021 kita ingat kita baru recovery dari pandemi. Ketika kita baru recovery dari pandemi tahun 2021, perbankan juga hati-hati dalam memberikan kredit gitu ya. Mereka pasti hati-hati juga, makanya mereka taruh di ibaratnya ya low risk asset lah ya menurut mereka gitu. Jadi mereka taruh di low risk asset sementara. Jadi kalau diras bareng-bareng kan otomatis yang pinjaman kredit yang ke startup itu kan tidak mungkin suruh startup langsung bayar semua kan, nggak mungkin. Karena mereka kan ada tenornya gitu ya. Nah,
Tapi di saat yang sama, obligasinya terkoreksi hampir 50% karena suku bunganya naik. Nah, jadi mereka itu nggak bisa ngecairin semua dana yang ada yang diminta sama startup ini. So, FDIC membantu LPS-nya Amerika, ibaratnya kayak setengah bailout gitu lah ya, meskipun Menteri Keuangan Janet Yellen juga tidak mau mengakui itu sebuah bailout. Cuma ya itu ibaratnya dibantu gitu. Nah, so ya kalau kita lihat sekarang kan berita terakhir ada First Citizen ya yang ngambil Silicon Valley Bank. Jadi ya ya itu ada salah satu bentuk penyelamatan lah. Dan kalau kita lihat memang penyelamatan ini juga dijamin oleh bank sentral gitu ya. Karena ibaratnya loh perbankan ini suruh akuisisi ini nih, tapi saya jaminannya apa nih kalau ini gagal gitu ya. Ini sudah terjadi di UBS dan Credit Suisse. Kalau Credit Suisse kan diakuisisi oleh UBS kan, tapi Bank Sentral Swiss itu juga memberikan jaminan kepada UBS gitu. Kalau misalnya akuisisi ini gagal, apa yang terjadi gitu. I see. Wah, ini jawabannya detail ya bro ya, thank you banget. Jadi bisa dibilang sebenarnya salah satu problemnya Jit, waktu itu berarti adalah ada keliru gitu ya dari obligasi kalau ke depannya bahwa suku bunga akan tetap rendah, tapi ternyata faktanya tidak seperti begitu ya. Soalnya kan The Fed-nya sendiri yang bilang awalnya transitory. Nah, iya betul, Fed-nya sendiri yang bilang transitory di awal. Iya. Nah, tapi kalau misalnya contohnya kita lihat, berarti kan regulator yang aku baca terakhir sih udah menutup bank ini begitu ya, dan sudah ditempatkan di bawah kendali FDIC begitu kan. Jadi sudah selesai begitu ya. Kalau misalnya kita lihat kan sudah diselamatkan tadi ya bahasanya Arvin. Berarti udah selesai begitu ya, udah kelar nggak? Bisa nggak dibilang seperti itu? Mungkin dari Olive kira-kira masih ada nggak ya harus kita wanti-wanti, atau misalnya bisa juga dibilang sebenarnya permasalahan tentang perbankan atau SVB ini terlepas dari suku bunga sekarang yang naik, kita belum masuk nih ke topik itu, khusus saja untuk perbankan SVB ini berarti udah selesai nggak? Bisa dibilang seperti itu kira-kira? Kalau perbankan itu kan bisnisnya trust ya, trust dari masyarakat, dari nasabah kita ke bank itu sendiri. Yang dikhawatirkan adalah ketika kemarin terjadi 3 bank seperti itu di Amerika ya, ini kita garis bawahi. Yeah. Yang dikhawatirkan trust itu berkurang. Jadinya yang nasabahnya bukan startup juga berkurang nanti ya nasabah trustnya gitu kan. Yeah. Takutnya mereka jadi sama-sama ngambil uang mereka karena mereka anggap wah banknya aja. Kalau dulu kan dibilangnya katanya crypto scam, sekarang perbankannya aja scam gitu kan. Nah, jadi kemarin kalau misalnya dengerin risalah The Fed, itu sebenarnya The Fed juga ada sempat nyampein kejadian SVB kemarin itu juga bisa memicu bank jadi tahan penyaluran kredit di Amerika. Maksudnya yang tadinya misalnya dia nyalurin kreditnya 90% katakanlah, itu bisa berkurang. Ya berkurangnya mungkin nggak banyak banget ya. Kenapa? Karena mereka juga ada rasa takut kan kalau tiba-tiba nasabahnya secara bersamaan narik uang mereka, karena kan mereka juga pasti pegang banyak sun kan. Jadi mereka pikir kayak lebih baik selamatin likuiditas dulu nih gitu. Kalau misalnya sampai ada withdraw secara besar-besaran, mereka harus siap. Kalau misalnya penyaluran kreditnya berkurang gitu ya atau turun, artinya apa? Perusahaan-perusahaan di Amerika yang menggantungkan hidupnya atau menggantungkan operasionalnya dengan minjem ke bank, kan kalau perusahaan yang minjem ke bank itu yang konvensional banyak loh, karena perusahaan konvensional itu biasanya punya aset. Mereka pinjam ke bank, mereka agunin tanah misalnya gitu kan, atau gedung. Nah, di Indonesia juga kan banyak kan gitu. Maksudnya di Amerika juga banyak, kayak contoh perusahaan oilnya banyak yang bergantung hidup sama perbankan gitu ya, jalan konvensionalnya. Akhirnya apa? Takutnya ada perusahaan yang susah ambil pinjaman. Kalau misalnya susah ambil pinjaman, ada perusahaan yang jadi lebih susah ambil pinjaman, pasti kan pengaruh nanti sama efisiensi. Kalau efisiensi kan berarti kan harus ada yang dikat di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya yang dikat apa? Tenaga kerja. Makanya The Fed sempat bilang, mereka memproyeksikan sampai akhir tahun, itu unemployment rate-nya di Amerika kan sekarang 3,5-an ya kalau nggak salah. Akan meningkat jadi 4,75%. 4,75% itu artinya, maksudnya nambah jadi 4,75% itu artinya bakalan ada 1 juta lebih pengangguran baru di Amerika sampai akhir tahun nanti. Nah, tapi memang ya kita nggak bisa bilang sisi positifnya sih. Tapi sisi lainnya adalah ketika banyak pengangguran, kan inflasinya jadi cepat turun. Gitu.
I see. Wah, thank you banget ya, Olive udah kasih poin yang penting banget nih buat teman-teman ya. Tadi mention tentang the aftermath gitu ya, konklusi setelah kejadian SVB ini. Nah, kalau misalnya dari Arvin sendiri gimana, bro? Lu melihat situasi, contohnya Oke. kalau ada orang bilang kayak, udah selesai nggak sih SVB ini kan udah diselamatkan begitu kan? Apakah masih ada apa ya domino efeknya kah, atau mungkin ada hal-hal yang masih bisa cuan troopers perhatikan untuk bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi atau melihat market? Oke. Kalau gue personally lihat SVB ini adalah cuma the tip of the iceberg gitu ya, cuma ujungnya doang yang kita baru lihat. Masih ada yang lain yang masih kita belum lihat nih. Nah, kita lihat beberapa bank kan juga sudah mulai kelabakan gitu kan, beberapa bank gitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa bank yang kita bilang bukan pickaxe-nya ya, jadi yang lebih ke arah kecil ya, kecil menengah kecil juga mereka sudah mulai struggling nih. Karena ya tadi Ciolif juga sudah cerita bahwa terjadi withdrawal yang sangat masif juga. Karena mereka juga takut kejadian SVB juga kejadian ke mereka-mereka ini juga gitu. Nah, ini sebenarnya banyak banget terjadi di negara maju justru. Kalau kita lihat negara maju itu kan ibaratnya naik suku bunga gitu ya dari 0,25 ke 5%. Bahkan euro juga sama, bahkan dari 0% sampai sekian persen gitu kan, dan naiknya sangat rapid gitu ya, sangat cepat banget. Nah, itu ya kita bisa bayangin lah orang-orang yang perbankan yang pegang obligasi dan sebagainya ya pasti berantakan semua, pasti perbankannya pasti berantakan. Nah, cuma yang ditakutkan adalah sebenarnya bukan masalah itunya, justru yang masalah itu tadi seperti Ciolif bilang adalah rush. Ketika terjadi rush di perbankan itu yang bermasalah, karena perbankan meskipun mereka floating loss gitu ya di obligasi itu nggak ada masalah asal mereka tidak perlu cairkan di saat itu. Nah, kalau mereka cairkan di saat itu yang problem sebenarnya. Makanya kejadian SVB ini tidak akan terjadi kalau tidak terjadi rush di perbankan, di mana startup-startup melakukan penarikan secara masif bersamaan. Nah, itu yang menjadi masalah. Meskipun kita bilang bank besar pun juga, kalau kita bilang kita tarik gitu ya, ya sama aja. Kalau misalnya terjadi ini juga sama. Ini sudah pernah terjadi di BCA dulu, waktu tahun 98 gitu ya. Orang-orang ngantri bawa buku tabungan di BCA, ngantri panjang gitu ya. Tetap bank BCA, bank yang sangat besar tetap juga kena gitu. Nah, akhirnya kan terjadi merger and acquisition. Kalau kita lihat kan ada beberapa kayak Bank BCA itu kan akhirnya diakuisisi oleh ini Jarum ya. Jadi Martono Brothers gitu ya. Nah, jadi ada beberapa corporate action yang terjadi. Nah, jadi kita akan bakal lihat banyak sekali corporate action di perbankan Amerika yang banyak banget terjadi. Merger and acquisition seperti yang terjadi di SVB. Jadi akan sangat banyak ke depannya. Jadi kalau kita bilang apakah ini sudah selesai gitu ya dengan masa SVB udah diselamatkan, aku rasa belum, karena masih ada di bawah-bawahnya yang masih cukup banyak yang kita harus concern gitu. Itu nambahin sedikit ya, kan waktu pas heboh SVB dan beberapa bank lainnya itu, Bill Ackman juga kalau nggak salah masih sempat nge-tweet ya. Dia bilang katanya ya yang 3 ini baru awal lah, nanti akan ada lagi gitu ke depannya. Itu tadi sebenarnya Arvin juga udah sampaikan kan, kalau pegang Sun, kalau hold sampai maturity sebenarnya kan nggak ada rugi kan. Nah, cuma banyak teman-teman retail tuh yang kurang paham kalau misalnya Sun itu sebenarnya bisa di-tradingin di secondary market gitu. Apalagi yang Sun jangka panjang, jadi mereka bingung. Termasuk pas kita bahas juga pasti kan ada pertanyaan, bukannya ini ya nggak bisa, kok bisa di-tradingin bla bla segala macam gitu. Ya itu tadi Arvin juga udah sampaikan kalau hold sampai to maturity sebenarnya nggak bakalan kenapa-napa juga kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu namanya nasabah di tengah jalan butuh duit, ya kan? Ya, setuju banget. Wah, ini jadi poin-poin penting banget ya ini buat teman-teman cuan troopers ya. Jadi tadi mention tentang apakah contohnya walaupun SVB ini sudah kita lihat beritanya diselamatkan begitu kan, tapi tadi poin pentingnya dari Olive yang aku dapat gitu ya adalah dari kata trust begitu ya, dan kalau dari Arvin adalah ini tip of the iceberg begitu kan ya. Bisa dibilang juga istilahnya whistleblower lah ya, too soon to tell juga kalau misalnya hal ini sudah selesai, karena mungkin ini bisa merembet kemana. Jadi sebagai pelaku atau pengamat gitu ya pasar modal, atau bisa dibilang juga keadaan ekonomi secara global, pintar buat kita untuk tetap up to date lah ya bro, atau mengikuti perkembangan yang ada, kurang lebih begitu ya.
bisa dibilang. Oke. Betul. Nah, kalau misalnya kita lanjut nih ngobrol tentang pembicaraan kita malam hari ini, mengikuti dari topik begitu ya. Tadi kan kita ngomongin tentang SVB begitu kan, tentang perbankan di Amerika Serikat, bank-bank kecil begitu ya. Bagaimana dengan suku bunga yang naik begitu kan, istilahnya udah ada problem tentang perbankan di Amerika Serikat begitu kan, dan sekarang The Fed menaikkan suku bunga lagi gitu, yang ke-9 kali dalam 1 tahun terakhir begitu kan. Mungkin bisa dari Arvin dulu gitu ya. Bagaimana nih tanggapannya Arvin melihat suku bunga yang akan dinaikkan lagi yang ke-9 kali dalam 1 tahun terakhir dengan keadaan perbankan yang sudah cukup istilahnya mengkhawatirkan gitu di Amerika Serikat. Oke. Kalau kita bilang Fed meeting itu berikutnya di bulan Mei ya. Kalau kita lihat di bulan Mei itu ada Fed meeting lagi. Jadi what really matters adalah sekarang gimana caranya supaya inflasi bisa dikontrol. Nah, terkontrol ini syaratnya adalah di mana inflation rate berada di bawah interest rate gitu ya. Itu definisi dari terkontrol menurut The Fed. Jadi, kalau kita bilang bahwa sebenarnya kita bilang bahwa kita itu sudah hampir di penghujung. Karena kalau kita bilang interest rate sudah di 5%, inflation sudah di 6% gitu ya. Jadi itu sudah tidak lama lagi. Itu salah satu faktornya. Yang kedua, gue sendiri personally yakin gitu ya, bahwa Fed tidak akan agresif. Seperti yang kita bayangkan, seperti Volcker dan teman-temannya gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita harus sadar bahwa kejadian Volcker, waktu Volcker menjadi gubernur Fed, posisi debt to GDP ratio Amerika itu masih di bawah 50%, bahkan masih 50% gitu ya. Nah, sekarang dengan Powell ini, dia menaikkan suku bunga ketika US debt to GDP ratio-nya sudah di atas 100%. Artinya, jika dia menaikkan suku bunga sangat masif, ini yang bermasalah nanti pemerintah Amerika dalam membayar bunganya ke Fed lagi gitu loh. Jadi ini yang kita harus pikirin gitu. Jadi nggak cuma masalah soal dia naikin suku bunga, terus nggak ada, pasti akan ada multiplier effect-nya gitu ya. Multiplier effect-nya ada banyak impact-nya ke depan. Jadi kalau kita bilang bahwa kenaikan Fed rate itu kemungkinan tidak akan jauh-jauh lagi. Yang ketiga, indikasinya adalah harga bonds. Kalau kita lihat yield bonds Amerika ya, kita bisa lihat bahwa ketika menaikkan suku bunga, maka harga bonds itu biasa terkoreksi, yang menyebabkan yieldnya naik. Tetapi di kemarin, ketika si Fed ngomong bahwa kita menaikkan suku bunga 25 basis point, tetapi Powell memberikan komentar setelah itu bahwa dia juga melihat bahwa awalnya dia berpikir bahwa kita stop aja, kita hold suku bunga. Tetapi di satu sisi dia lihat data ekonomi yang keluar, loh kok masih ini ya, inflation-nya masih persis gitu, jadi masih bertahan. Nah, jadi mereka ngelihat, kita coba naikin suku bunga sekali lagi, nanti kita lihat efeknya April sampai Mei. Tapi dengan mereka melihat perbankan yang kolaps dan sebagainya, tadi Ciolif juga bilang bahwa ini sebenarnya bukanlah berita baik sebenarnya. Nah, cuma kita harus tahu bahwa bad news is actually a good news ketika inflasi itu masih di atas interest rate. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya, unemployment-nya naik gitu, market berespon positif karena inflasinya masih di atas interest rate. Nanti ketika inflasinya sudah di bawah interest rate, ini akan berbeda ceritanya, narasinya. Ceritanya adalah, dengan kenaikan Fed rate yang sekian menyebabkan unemployment rate semakin tinggi. Nah, jadi berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi habis interest rate itu terkendali, maka good news is actually good news, bad news is actually a bad news. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya ini masih anomali gitu loh kalau kita lihat. Nah, tapi kita mau lihat seberapa besar impact-nya suku bunga yang bertahan di level tinggi ini terhadap ekonomi Amerika. Ini yang kita harus lihat gitu. Jadi kalau kita lihat sih ke depannya arahnya memang lebih ke arah menahan suku bunga atau cut suku bunga, karena Fed balance sheet itu juga sudah naik gitu. Maksudnya dalam arti mereka sudah tightening luar biasa, tiba-tiba jadi easing lagi karena masalah perbankan yang seperti ini gitu loh. Jadi menurutku tidak lama lagi. Cuma memang inflasinya itu akan bergejolak gitu ya. Nanti ketika turunin suku bunga naik lagi sedikit gitu. Jadi akan banyak volatility di tahun ini kemungkinan. Ya. Jadi masih ada anomali di dalam data yang dikeluarkan gitu bro ya, untuk bisa mengambil satu kesimpulan. Jadi
masih lebih bagus untuk wait and see begitu ya, melihat bagaimana perkembangan ekonomi di Amerika Serikat, kurang lebih begitu ya. Betul. Betul. Ya, ya. Oke, oke. Sebelum kita lanjut nanya ke Olive, ini aku harus ada pesan-pesan sponsor dulu. Jadi buat teman-teman Cuan Troopers, ya. Jadi buat kalian yang belum punya akun bisa buka ya di forum.sukorsekuritas.com, dan juga dikabarkan bahwa buat kalian yang nonton live kita malam hari ini sama Arvin sama Olive, kalau kalian nonton sampai akhir, terus screenshot, post di sosial media, jangan lupa tag Sukor Sekuritas, kalian bisa dapat merchandise menarik dari Sukor Sekuritas. Oke. Kita lanjut pertanyaannya nih. Biasanya nih kalau misalnya Cuan Troopers atau kita gitu yang ngobrolin tentang ekonomi global, pasti pertanyaannya akan selalu balik ke apa hubungannya dengan kita gitu kan. Apa hubungannya dengan pasar modal gitu ya, apa hubungannya dengan IHSG Indonesia, ada nggak korelasinya? Mungkin dari Olive. Sorry, itu tadi putus-putus dari aku ya. Oh iya. Jadi tadi kita udah membahas tentang ekonomi global ya, tentang kenaikan suku bunga dari The Fed begitu kan, dan biasanya pertanyaannya akan balik ke apakah adakah hubungannya gitu dengan pasar modal di Indonesia? Ada nggak korelasinya? Mungkin dari Olive bisa dijelaskan buat teman-teman Cuan Troopers yang belum kuat atau kurang mengerti mengenai konsep korelasi dari ekonomi global, terlebih dari The Fed dengan langsung ke IHSG. Jadi gini, ketika The Fed naikin suku bunga, mungkin yang paling gampangnya dulu ya, Indonesia juga perlu naikin suku bunga. Karena Amerika itu negara maju, Indonesia itu negara berkembang. Jadi harus jaga spread, ya kan? Amerika karena dia negara maju, itu tempat investasi yang lebih aman daripada Indonesia. Terlepas dari gonjang-ganjing ekonominya saat ini, tetap dianggap sama investor global, Amerika jauh lebih aman daripada Indonesia dan negara berkembang lainnya. Jadi kalau ketika The Fed-nya naikin suku bunga, yang tadinya mereka bunga depositonya 0, tiba-tiba naik ke 4% atau 3%. Bayangin jadi menarik nggak? Kalau misalnya negara berkembangnya cuma ngasih sama 3% dengan resiko yang lebih tinggi, kita aja nih sebagai investor pasti akan lebih pilih cari yang lebih aman dong, dengan resiko yang berbeda. Maksudnya dengan return sama tapi resikonya berbeda gitu. Pasti kita akan pilih yang lebih aman. Nah itu juga yang kejadian gitu. Ketika The Fed naikin suku bunga, makanya ada capital outflow, ya kan? Karena mereka anggap tadinya cuma misalnya dapat yield 0-1%, sekarang bisa 3-4%. Buat mereka itu udah gede kalau untuk di negara maju. Kalau di negara kita mungkin memang kelihatannya kecil gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, ketika suku bunga naik, kan yield pasti naik ya teman-teman. Kalau yield naik berarti harga obligasi itu turun. Contoh simpelnya adalah kemarin tanggal 3 Maret, kalau teman-teman lihat US Treasury yang 2 tahun itu sempat ke 5%. Sempat ke 5%. Ke 5% yield, ke 5% itu gede loh teman-teman. Mereka ibarat ya, nggak perlu pusing-pusing mikir stock picking yang mana. Mereka taruh aja di US Treasury jatuh tempo 2 tahun, dapat duit 5%. Dengan duit mereka yang sebesar itu kan. Ketika harga obligasinya lagi turun. Nah makanya waktu itu sebenarnya kalau kita lihat lagi dari IHSG itu turun terparahnya memang 14, 15, 16. Tapi kelihatan turunnya itu udah mulai dari 3 Maret gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau balik ke pasar saham lagi atau milih saham, pasti mereka mau cari return yang lebih tinggi yang daripada US Treasury 2 tahun dong, ya kan? Itu kenapa kemarin ketika turun aku bilang untuk perbankan wait and see dulu, saham-saham perbankan ya. 14, 15, 16 kan saham perbankan turun, tapi turunnya nggak banyak kan? Karena saingannya sama di sana US bond gitu. Menurutku mereka nggak turunnya karena kemarin ada ini aja, ada sentimen mau bagi dividen. Mungkin habis bagi dividen sekarang turun lagi kan, gitu. Jadi diskonnya kemarin untuk perbankan itu kurang banyak, kalau menurutku, ya kan? Sekarang US Treasury 2 tahunnya itu udah 3,9%, yang 2 tahun. Di Indonesia 6,8%. Ya memang harus kayak gitu. Kalau nggak nanti bondnya di kita nggak
nggak bagus. Gitu. Itu sih dua itu. Pokoknya teman-teman harus hafalin itu. Jadi kalau yieldnya di sana masih tinggi, orang akan cenderung pilih yang lebih aman daripada instrumen yang lebih agresif. Kalaupun mereka mau pilih yang agresif, udah pasti mereka cari yang return-nya bisa jauh lebih tinggi, ngalahin dari return instrumen yang rendah resiko tapi kasih yield yang lumayan tinggi juga. I see. Jadi kalau yield-nya tinggi di luar berarti ada cash outflow keluar dari pasar modal Indonesia ya, bisa dibilang seperti itu. Salah satu. Ini aku suka banget nih kok. Iya, aku suka nih kalau Olive ngejelasin nih, teman-teman kalau follow Instagramnya Olive nih suka Q&A banget nih di story-nya nih. Suka banyak pertanyaan nih, suka ngejawabin pertanyaan nih. Ya, jadi thank you banget ya Olive ya buat jawabannya. Oke, buat Arvin bro nih, sekarang kan tadi kita udah ngomongin korelasi tentang contohnya The Fed dengan pasar modal begitu kan. Tapi kan sekarang juga bagaimana korelasinya The Fed sama nasib rupiah nih bro, ya kan? Biasanya kan terdampak, apakah benar kalau misalnya The Fed naikin suku bunga yang paling terdampak itu adalah mata uang kita begitu kan? Atau bagaimana nih korelasi keduanya? Mungkin bisa di-share sama teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini. Oke, tadi si Olive juga sudah bilang ya bahwa memang ketika terjadi US Treasury yield yang tinggi gitu ya, menarik gitu ya, maka akan terjadi capital outflow. Nah, ketika terjadi capital outflow kan keluarnya USD ya keluarnya. Artinya kita berujung pada demand supply lagi nih, di mana supply-nya berkurang gitu ya, demand-nya tetap atau bahkan meningkat seiring dengan beberapa kebijakan ekonomi yang terjadi gitu ya. Nah, kemarin juga BI juga melakukan beberapa intervensi gitu ya. Kita lihat ada multiple twist operation juga yang dilakukan BI mengenai bonds ya. Jadi mengenai bonds, terus ada beberapa seperti devisa hasil ekspor gitu ya. Kalau teman-teman tahu kan, kita ini agak lucu gitu ya. Kita ekspornya besar, tapi uangnya nggak ada di dalam negeri. Jadi makanya kenapa Pak Jokowi geram gitu ya. Loh, kok nggak ada di dalam negeri uangnya gitu. Nah, akhirnya dibikinlah instrumen yang namanya devisa hasil ekspor itu. Nah, karena kalau kita tahu ya bahwa ini aku sempat riset juga waktu itu di DBS Singapura ya. Kalau kita lihat DBS Singapura kan Fed rate kan sudah naik luar biasa gitu ya. Nah, DBS Singapura itu juga sudah mulai menaikkan suku bunga gitu. Sudah menaikkan suku bunga deposito gitu ya. Sudah mulai menaikkan. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan bank-bank besar kita gitu ya, dengan denominasi dolar, itu bunganya masih 1% yang paling tinggi. Nah, otomatis kan kalau kita bilang bahwa eksportir-eksportir juga berpikir bahwa ya kalau taruh di Indonesia bunganya cuma sekian. Plus kita juga lebih banyak kan hubungan dagang itu kan ibaratnya kalau di Singapura tuh lebih gampang gitu loh untuk keluarnya. Karena kan dia kayak hub, financial hub gitu kan. Nah, jadi sebenarnya korelasinya sangat kuat antara Fed rate dengan pelemahan rupiah. Makanya kenapa BI harus mengambil kebijakan di mana menaikkan suku bunga. Karena kalau tidak, maka akan terjadi capital outflow yang lebih besar. Padahal kalau kita perhatikan, inflasi kita itu sudah berada di bawah suku bunga, seperti yang gue bilang pada The Fed tadi. Nah, kalau inflasi kita terkendali, sebenarnya tidak ada urgensi buat BI untuk menaikkan suku bunga. Tidak ada sebenarnya. Nah, cuma dia menjaga rupiah supaya tidak melemah lebih dalam. Gitu aja. Jadi, kita harus lihat juga dari kebijakan itu. Tapi memang tidak hanya The Fed saja. Ada beberapa faktor. Contohnya pemerintah sekarang lagi melakukan impor beras gitu ya. Impor beras 500 ton gitu ya beras. Nah, ini kan untuk menjaga bahwa supaya ke depan inflasi tidak lebih tinggi gitu ya. Jadi supply-nya ada di dalam negeri, terutama menjelang Ramadan gitu. Nah, itu kan ibaratnya pemerintah impor butuh dolar lagi kan, berarti demand of dollar juga meningkat gitu. Jadi tidak hanya soal The Fed, tapi kebijakan pemerintah pun ini juga mempengaruhi kurs dolar rupiah ini juga. Jadi mungkin itu juga bisa dipertimbangkan gitu loh. Jadi banyak faktor sebenarnya. Wah, thank you banget. Jadi memang faktornya nggak cuma hanya dari The Fed menaikkan suku bunga, tapi juga dari kebijakan-kebijakan domestik ya di dalam negara kita sendiri juga begitu ya, bisa menjadi penentu gitu bro ya. I see. Oke.
Kalau misalnya nih, biasanya kan kalau misalnya kita udah ngomongin dari ekonomi global, begitu kan dampaknya gimana ke pasar modal atau misalnya ke mata uang kita, begitu kan. Dan mungkin kebanyakan cuan trooper masih berpikir apakah Indonesia ini sebenarnya secara ekonomi aman, begitu kan. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya mendengar berita-berita yang memiliki sentimen negatif tuh kadang-kadang orang-orang suka bikin impulsive decision gitu kan. Jadi makanya mungkin dari Olivia begitu ya yang suka sharing begitu kan buat teman-teman di sosial media. Mungkin buat teman-teman cuan troopers malam ini kira-kira bisa di-share nggak data ekonomi di Indo tuh yang relevan untuk para cuan troopers tahu itu apa aja? Apakah Indonesia ini cukup tangguh atau kuat gitu ya menghadapi tantangan ekonomi global di saat ini gitu. Oke. Kalau mungkin kalau ngomongin data-data yang banyak nanti teman-teman kan pusing juga. Cuma teman-teman perlu perhatian ini aja sih kayak ya GDP kita masih bertumbuh. Tapi balik lagi GDP itu kan lagi indikator ya. Udah sesuatu yang udah lewat gitu. Jadi ketika sesuatu yang udah lewat belum tentu kedepannya kayak gitu. Tapi menurutku pribadi kita masih akan oke gitu GDP-nya ke depan walaupun globalnya dihantam isu resesi. Kalau aku ngelihat Amerika sih sekarang udah bukan soft landing lagi sih, udah bakalan bisa resesi. Tapi dampaknya apa ke kita gitu? Kalau kita lihat 2008 teman-teman, 2008 itu ketika terjadi krisis global ya, karena subprime mortgage di Amerika, Indonesia tuh nggak kena resesinya gitu. Karena apa? Faktor GDP kita itu 58% itu datangnya kan dari konsumsi rumah tangga kan. Nah, konsumsi rumah tangga itu artinya apa ya? Masyarakat sama pemerintah sendiri yang belanja di dalam negeri gitu. Waktu 2008 yang kena imbas dari resesinya Amerika itu justru Singapura. Kenapa? Karena Singapura itu komposisi GDP-nya beda sama kita. Kalau di kita 50%-nya itu adalah konsumsi rumah tangga, Singapura itu komposisi terbesarnya itu adalah ekspor impor ya. Yang dimana ekspornya dia itu barang dan jasa itu mayoritasnya itu ke Amerika. Jadi wajar dong kalau Amerikanya terkena perlambatan ekonomi, mereka juga melambat karena permintaan dari ekspor sendirinya pasti akan melambat. Ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat trading economics ya tahun 2008 pertumbuhan GDP-nya Singapura itu kena. Di kita cuma melambat aja. Gitu. Tapi masih tetap positif, tapi nggak declining, nggak minus gitu ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia masih resilience, kedepannya juga menurutku masih resilience. Paling nggak sampai mau pemilu ya. Kenapa? Karena ketika mau pemilu, kan M2 tambah banyak ya, uang beredar. Baik itu dari perusahaan itu sendiri, atau dari pemerintahan. Jadi lebih banyak lah belanjanya. Ada proyek-proyek baru. Pastikan sekarang juga kayak di daerah-daerah udah mulai tuh ada konser-konser. Entah itu partai, entah itu bank BUMN, kayak gitu. Itu kan perputaran uang, teman-teman. Dan yang kayak gitu yang bisa menjaga daya beli masyarakat. Maksudnya kan namanya trickle down effect ya. Ketika misalnya pemerintah atau perusahaan dia bikin sebuah acara, akhirnya misalnya di acara tersebut ada stand makanan. Orang-orang pada beli, orang yang punya stand makanannya dia jadi bisa bayar pegawainya, jadi bisa bayar ART-nya, jadi bisa bayar supirnya misalnya. Si pegawainya jadi punya duit bisa beli beras. Itu kan namanya trickle down effect kayak gitu. Nah, sama satu lagi adalah lihat PMI, manufacturing index itu sebenarnya bisa jadi leading indikator sih buat lihat kita tuh kontraksi atau enggak. Nah, PMI itu kalau yang bagus itu di atas 50 ya. PMI itu bisa dilihat di trading economics ya teman-teman. Nah, kalau di kita itu sekarang 51. Kalau nggak salah Amerika punya PMI-nya udah turun gitu. Cuma aku mau ingetin nih, itu kan kalau dari sisi ekonomi. Tapi kalau dari sisi market ini bisa beda jalannya. Kayak 2008 ketika ekonomi kita cuma melambat gitu ya, bahkan nggak kayak Singapura, tapi market kita koreksi juga. Kenapa? Ya kan karena di dalam ada asingnya. Kalau negaranya mereka kenapa-napa kan pasti mereka ada capital outflow dulu kan. Itu satu. Yang kedua, belum lagi kalau udah asingnya jualan, investornya banyak yang ikutan panik juga gitu. Atau misalnya ada yang taking profit juga. Jadi harganya ya turun gitu sih dari aku. Oke. Thank you banget Olive. Wah, nih teman-teman ya, pasti senang banget mendengar penjelasan dari Olive bagaimana keadaan
berdasarkan data begitu ya ekonomi kita di Indonesia begitu. Buat teman-teman juga supaya nggak terlalu panik tapi selalu melihat faktanya juga ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin enough dulu kali ya tentang sentimen negatif gitu ya. Sekarang mau nanya nih sama Bro Arvin. Kira-kira nih di tengah sentimen negatif gitu. Tergantung juga sih sebenarnya angle-nya kita lihat dari mana ya. Ada nggak kira-kira sentimen positif yang sedang terjadi atau akan terjadi nih bro di yang ada korelasinya atau ada hubungannya dengan pasar modal di Indonesia gitu dalam waktu dekat yang cuan troopers yang nonton malam hari ini bisa pantau atau perhatikan? Oke. Sebenarnya kalau kita bilang kan sebenarnya beberapa perusahaan di Indonesia gitu ya, beberapa perusahaan kita lihat memang keuangannya bagus banget gitu ya di tahun 2022. Mungkin hampir majority ya kalau kita lihat hampir semuanya ini ya keuangannya sangat bagus gitu. Cuma kalau kita lihat berarti kan itu ada potensi perusahaan-perusahaan yang bagi dividen itu kan dividennya akan besar sekali gitu ya. Meskipun dividen payout ratio-nya sama, tapi kalau earnings-nya naik gitu ya, berarti kan lebih besar lagi gitu untuk dividennya. Jadi banyak sekali emiten-emiten yang dividen yield-nya itu bisa di atas 5% bahkan. Jadi banyak sekali. Kalau kita lihat beberapa perusahaan seperti itu. Nah, ada beberapa ibaratnya kalau katalis lagi selain itu ya, selain sentimen dividen dan fundamental yang laporan keuangan keluar dan sebagainya, yang kadang kita sudah expect sebenarnya bahwa laporan keuangan A ini sudah pasti bagus. Selain itu juga memang dari globalnya ya. Kalau kita lihat makroekonominya kan memang Fed juga sudah agak setengah dovish gitu ya. Kita harapkan sebenarnya di bulan Mei ke depan itu sudah akan terjadi hold. At least hold lah, tidak perlu cut, tapi hold suku bunga aja, nggak perlu sampai cut gitu ya. Nah, jadi kita harapkan inflasi di Amerika mulai terkendali. Cuma balik lagi, kita harus lihat sentimen ke depannya, apakah yang dilakukan Fed ini akan menyebabkan krisis ekonomi ke depannya atau justru menyelamatkan mereka dari krisis. Jadi ini yang masih menjadi pertanyaan semua orang gitu ya. Soft landing atau hard landing, ini masih jadi pertanyaan semua orang. Tapi kalau kita lihat dari data-data ekonomi yang keluar dan mungkin ekspektasi ke depannya, ya kita bisa bilang kemungkinan Amerika akan resesi itu cukup besar gitu ya. Jadi teman-teman ibaratnya kalau sekarang punya dana dan sebagainya, ya kita ambil momentumnya ketika misalnya terjadi collapse gitu ya di stock market, meskipun ekonomi kita nggak apa-apa gitu ya, BCA tetap running seperti biasa, BRI tetap running seperti biasa. Nah berarti kan dengan harga saham yang lebih murah, maka kalian bisa mendapatkan dividen yang lebih besar lagi gitu. Padahal earnings-nya mereka kurang lebih sama dengan 2022, cuma harganya terkoreksi dalam. Jadi manfaatkan kesempatan itu dengan baik gitu. Kalau menurutku seperti itu. Oke, thank you banget bro ya. Thank you banget jawabannya. Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi nih. Kita udah beberapa pertanyaan. Tapi mungkin kita langsung ke... Kenapa? Nggak kerasa. Iya nggak kerasa, soalnya seru dan kita ngobrolnya rame nih oleh sama Arun. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dari aku. Mungkin ini buat Olive. Habis itu kita masuk ke Q&A kali ya. Mungkin kita bisa tanya, bisa jawab 2 atau 3 pertanyaan. Oke, mungkin buat Olive nih yang suka sharing juga gitu ya di sosial media. Ini buat cuan troopers. Kira-kira ada nggak strategi Olive dalam berinvestasi di saat market nih sedang sideways gitu ya, dengan sentimen yang cukup pesimis? Atau mungkin bisa dikasih apa ya bahasanya, insight lah ya buat teman-teman cuan troopers, soalnya banyak juga di sini Olive yang baru mulai berinvestasi atau baru buka akun gitu kan, mungkin karena mendengar cerita teman-temannya angkatan COVID gitu kan, semuanya naik terus dia masuk pas marketnya begini gitu kan. Jadi mungkin ada nggak kira-kira yang Olive bisa share nih buat teman-teman cuan troopers di saat market seperti begini? Karena kita masih banyak ketidakpastian, kemarin juga The Fed belum tentu kan katanya pivot tahun ini gitu, tapi ada kemungkinan memang mereka pause. Tapi kalau cuma pause itu kan sentimennya kurang kuat ya buat dorong market kan. Market kan pengennya cut dong, karena ini naiknya udah tinggi banget. Jadi masih akan ada ketidakpastian. Tadi Arvin juga udah sempat sampein, Mei itu ada potensi ada FOMC lagi, bisa aja masih naikin ya maybe tapi 25 basis point gitu ya. Nah, karena masih ada
ketidakpastian, dan biasanya bulan Mei sampai September itu suka pada dengar kan teman-teman, sell in May and go away gitu. Jadi sell in May and go away ini kan sebenarnya filosofinya itu dulu terkenalnya di Inggris kan, di Inggris. Jadi banyak ketika bangsawan dan lain-lain mereka liburan musim panas, nanti September baru balik lagi ke negaranya. Nah, sell in May and go away ini kalau di dunia keuangan ya itu digambarkan sebagai banyak fund manager asing gitu yang bule-bule, mereka bisa libur musim panas pada saat itu. Jadi marketnya juga jadi sepi, maksudnya transaksinya biasanya lebih dikit dan harga saham biasanya lebih gampang terkoreksi. Nah, bisa manfaatin sih momentum ini. Sebenarnya kemarin pas turun tanggal 14, 15, 16, jujur aja aku tuh masuk kedikitan. Dan sekarang kalau dibilang nyesel nggak? Nyesel. Masuknya kedikitan, cuma ya nggak apa-apa, tunggu aja. Siapa tahu nanti after kita, biasanya juga habis lebaran kan suka koreksi tuh. Nanti kalau misalnya dikasih turunnya yang agak gedean lagi kayak kemarin tuh, baru masuk gitu. Sama tetap perhatiin ya valuasi perusahaan. Kadang ada saham yang udah naik ketika dia turun, sebenarnya pas turun nggak murah-murah juga gitu. Mending ngumpulin saham-saham yang tadi kayak Arvin bilang, kita tahu sebenarnya kinerjanya nggak kenapa-napa gitu, tapi ya karena lagi pada dibuang asing aja, gara-gara mungkin mereka lagi butuh likuiditas atau lagi dibuang sama fund manager, tuh pada akhirnya nanti mereka masuk lagi kan gitu. Terus jangan lupa kalau teman-teman ngerti teknikal, cari titik-titik, misalnya teman-teman view-nya untuk 1 tahun ke depan nih, investasinya di atas 1 tahun, titik-titik support kuatnya, jadi mungkin bisa masuk bertahapnya di area support gitu. Kalau misalnya udah keburu naik nggak usah dikejar, karena kita tuh volatilitasnya tuh parah loh. Sebuah saham itu bisa trennya sideways, tapi sideways-nya bisa lebar banget, contoh kayak Antam gitu. Jadi kalau misalnya kejar-kejaran, nanti pas dia koreksi malah dalam banget, nanti bingung. Kalau misalnya tipikalnya yang kayak ya udah deh nggak apa-apa, bisa hold biar apa aja, karena sebenarnya apa nggak kenapa-napa juga, toh sekarang juga emas lagi bagus, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya pertama ngomong gitu, tapi nanti seminggu kemudian udah galau gitu kan, lihat minus 5% masih nggak apa-apa, 10% masih nggak apa-apa, 15% udah deg-degan kayak gitu. Jadi ya kalau lagi namanya IHSG kan ada technical rebound, kalau dia lagi menguatkan technical rebound, ya udah sabar aja dulu. Kalau aku lebih kecil pelan-pelan ya. Kayak contoh Antam ya, dia tuh sideways-nya lebarnya bisa dari 1750-an sampai 2200, itu lebar banget loh. Sideways tapi lebar. Ya. Oke. Thank you banget Olive. Kalau misalnya dari Arvin mungkin gimana nih? Ada nggak share strategi secara singkat aja kali, bro, dalam berinvestasi di saat market nih sedang sideways gitu. Oke. Sebenarnya yang paling bagus adalah melakukan diversifikasi ya. Jadi kita lakukan multi aset ya. Kalau kita bilang misalnya di saham, contoh misalnya volatilitasnya tinggi dan sebagainya. Seperti yang kita bilang, sebenarnya second half akan jauh lebih jelas ya. Kalau kita lihat ke depannya, second half akan jauh lebih jelas antara beneran naik atau beneran turun. Nah ini jadi kita masih pertanyaan nih, second half ini akan seperti apa? Nah, daripada kita berandai-andai gitu ya, dengan volatilitas yang sangat tinggi, Fed-nya masih begini, begitu, terus inflasinya masih nggak turun dalam dan sebagainya, ya sudah, kita taruh di instrumen yang low risk asset. Nah, salah satu pilihannya bisa aja ke reksadana. Salah satunya kan support sekuritas juga ada reksadana juga nih. Nah, jadi bisa consider juga nih. Bisa consider juga ke arah sana kan, nggak harus di saham semua gitu. Nggak harus di saham semua gitu. Kan bisa aja masuk ke reksadana pasar uang, atau kita masuk ke bonds yang memang ibaratnya korelasinya negatif dengan suku bunga. Kan bonds kan juga lagi terkoreksi gitu loh. Jadi ya ini ada kesempatan yang menarik gitu ya. Nggak usah masuk ke saham semua gitu. Pin, reksadana sama bondsnya bisa dibeli di mana? Gimana nih? Reksadana sama bondsnya bisa dibeli di mana? Di spot dong. Oh. Masuk. Wah, ini seru banget deh ngobrol sampai waktunya tinggal dikit lagi. Oke, 2 menit nih. Supaya afdol kita harus narik satu pertanyaan, 1 atau 2 lah ya. Mungkin ke Ko Arvin dulu. Boleh. Nih, ada yang nanya tentang MPPA gimana nih bro? Mungkin karena mendekati bulan puasa juga kali ya, ada yang nanya gitu kan. MPPA mungkin terserah mau share dari sisi teknikal atau fundamental aja atau dua-duanya, tapi dengan waktu yang tipis mungkin bisa dipadetin aja kali. View-nya gimana kalau MPPA? Oke. MPPA
MPPA ini kan sebenarnya ini ya, kalau kita lihat sektornya ini kan agak setengah-setengah teknologi karena ada Goto di dalamnya gitu ya. Karena ibaratnya meskipun dia supermarket, tapi sentimennya itu ikut tech biasanya. Nah, sekarang kalau kita lihat beberapa tech kan juga naik signifikan. Kalau kita lihat secara teknikal sendiri, kemarin itu harganya naik, volumenya tinggi gitu ya. Nah, hari ini koreksinya dengan volume yang nggak terlalu tinggi gitu ya, masih cukup rendah. Ya, kita lihat aja apakah sebenarnya MPPA bisa bertahan di atas 85 apa enggak. Kalau dia masih bisa bertahan di atas 85, kita bisa assume bahwa orang yang beli di kemarin gitu ya, yang melakukan spike dari harga sekitar 86 ke 112 itu belum keluar sebenarnya. Jadi kalau kita bilang ya, misalnya dia pun dia nggak jebol dia di bawah 85, I think masih boleh untuk consider gitu ya. Jadi MPPA ini juga salah satu saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi teman-teman harus hati-hati juga mengenai MPPA ini. Manage portion lah gitu. Oke, thank you banget. Jadi masih karena volatilitasnya tinggi, ngomongnya udah belibet nih. Volatilitas yang tinggi begitu, jadi memang harus hati-hati juga ya bro ya tadi ya, dilihat ya. Ya. Kalau misalnya di atas 85 tadi ya, berarti kalau misalnya di atas 85 berarti yang kemarin masuk besar dia belum keluar begitu ya. Betul, betul. Oke, kita lempar nih satu pertanyaan lagi mungkin buat Olive. Ini ada pertanyaannya mengenai ASI. Kalau ASI gimana nih, Olive, pandangannya? Oke. Singkat aja ya. Jadi kalau ASI memang kalau kita lihat kinerjanya tahun lalu itu bagus karena ASI itu kan induk ya, perusahaan induk. Di bawahnya itu ada otomotif, lalu juga ada UMTR. UMTR itu ada alat, UMTR itu kan jualan alat berat, komposisi revenue-nya. Selain itu ada tambang batubara juga ya, sama emas. UMTR 2022 tuh bagus karena seperti kita tahu ya, batubara memang bagus ya di tahun 2022. Itu kenapa ketika UMTR kasih dividen besar pasti akan berdampak sama Astra, karena kan kepemilikan ASI di UMTR itu sekitar 50%-an. Jadi dividen yang dibagi sama UMTR 50%-nya itu akan masuk ke kantongnya ASI. Makanya ASI bagi dividen gede juga kan, sekitar 10%-an ya kalau nggak salah dividen yield-nya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman cuma ngejar mau dapetin dividen nih, jadi dividen hunter gitu ya, itu hati-hati loh sama dividen trap. Kan udah kelihatan Bank Mandiri, BNI hari ini. Lalu gimana strateginya? Kalau mau trading jangka pendek aja, itu bisa pakai teknikal. Tapi kamu nggak bisa hold sampai ex-date. Jadi ibarat kamu nggak bisa win dua-duanya, mau capital gain juga, mau dividen juga. Kalau jaraknya sisa sedikit lagi gitu, maksudnya. Kan dia kalau nggak salah RUPS-nya itu bulan April kan? Ya. Betul. Jadi memang harus pilih salah satu, manfaatin kenaikan harga saham karena nanti biasanya ini kan sekarang belum keputusan ya. Baru kemarin tuh baru pengajuan dividennya sekian. Nanti diputusinnya di RUPS bulan April. Biasanya dari RUPS ke comeback itu sekitar 14 harian gitu. Nah, biasanya orang kan buy on rumor, sell on news. Rumornya sekarang pengajuannya dividennya besar, nanti RUPS-nya kalau beneran ketika harga naik taking profit, itu kalau trader kan. Masalahnya banyak orang yang pengen capital gain-nya juga, tapi itunya juga dividennya juga. Nah, kalau mau yang dua kayak gini belinya udah harus jauh-jauh dari waktu itu gitu, sebelum harganya naik gitu. Karena biasanya saham yang kasih dividen gede itu turunnya biasanya ya, nggak semua. Contoh kayak Bayer Resort setahun lalu enggak, dia habis bagi dividen harga naik gitu ya ketika accident. Tapi mayoritas kayak gitu. Batubara lainnya lihat aja deh, BSSR, Bank Mandiri, BNI deh hari ini. Jadi kalau kamu mau dapetin ya udah deh, aku memang mau investnya jangka panjang ya udah nggak apa-apa kok. Tapi nanti kalau harga sahamnya turun habis accident ya tetap hold ya gitu. Karena memang yakin sama prospeknya. Cuma aku mau garis bawahi bahwa UMTR itu potensinya 2022 itu high base karena batu baranya lebih bagus. Tahun ini kalau kinerjanya dia turun akan mempengaruhi kinerjanya Astra karena kan laporan keuangannya konsolidasi kan gitu. Jadi udah pasti tahun 2024 dividennya juga nggak mungkin lebih gede daripada dividen yang di tahun ini si Astra kasih. Dan itu pasti akan mempengaruhi valuasi perusahaan. I see. Oke, thank you banget Olive poinnya. Jadi ini penting banget tadi ya buat temen yang nanya untuk melihat faktor-faktor yang terjadi begitu ya. Jadi nggak cuma
melihat dari asing aja, tapi hubungannya juga sama perusahaan-perusahaan lain yang ada Di bawah. hubungannya dengan Astra begitu ya. Oke, ini kita udah lewat nih. Aku nggak tahu nih Aji biasanya bisa langsung putus begitu ya. Jadi aku cuma mau bilang buat teman-teman yang belum nonton, ini akan di save di feed-nya atau IG-nya Sukor Sekuritas. Aku juga mau say thank you banget buat Olivia sama Arvin ya. Thank you banget buat waktunya malam ini dan share insight kalian. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, bahas-bahas topik-topik lain yang menarik lagi. Oke? Makasih banyak ya kalian berdua ya. Sampai ketemu di lain waktu. Thank you banget. Thank you. Iya. Well, bye-bye semua.